Sobat Tutup Botol, kali ini kami akan membahas tentang salah satu wanita pembunuh berantai terkejam sepanjang sejarah. Ia menyiksa dan membunuh ratusan gadis muda dengan jumlahnya paling sedikit sekitar 650 korban. Wah, sadisnya bukan kaleng-kaleng nih. Perempuan iblis ini namanya Elizabeth Bathory. Ia lahir di Hungaria pada tahun 1560 dan tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan cerdas. Ia merupakan salah seorang bangsawan Hungaria dari keluarga Bathory. Keluarga ini diketahui berandil besar dalam perang melawan Kesultanan Utsmaniyah Turki. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Keluarganya adalah salah satu keluarga terkaya di Hungaria. Dan sepupunya pernah menjadi raja Hungaria, yakni Stephen Bathory. Salah satu sepupunya yang lain adalah Perdana Menteri di Hungaria. Seorang lagi adalah kardinal atau pejabat senior. Namun, keluarga Bathory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan juga bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme. Sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Nah, kalau perempuan ini sendiri, kamu akan tahu kalau dia tuh jauh lebih kejam, jauh lebih sadis dari siapapun di anggota keluarganya. Nah, penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana dan langsung aja kita buka tutup botolnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bantu kami untuk subscribe akun Tutup Botol dan tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang membutuhkan. Elizabeth terlahir dari pasangan George Bathory dan Anna Bathory. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, mereka merupakan anggota keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria pada saat itu. Dan ternyata orang tua si Elizabeth ini menjalani hubungan pernikahan sedara atau incest. Hal tersebut mengakibatkan Elizabeth Bathory terlahir dalam keadaan menderita penyakit epilepsi. Kalau dipikir-pikir, agak kasihan juga ya. Tapi jangan salah, itu karena teman-teman belum tahu bagaimana kelakuan si Elizabeth ini sebetulnya. Oh iya, bibit kekejaman Elizabeth ini telah ditanamkan oleh orang tuanya semenjak si Elizabeth ini kecil. Elizabeth sering diajak oleh kedua orang tuanya untuk melihat hukuman mati dari para terpidana mati. Bahkan, beberapa anggota dari keluarganya telah mengajarkannya cara kerja dari satanisme dan sihir. Di usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua darinya. Sejarah mencatat, sebelum pernikahannya berlangsung, Elizabeth sudah mengandung anak dari hubungannya dengan seorang petani. Oleh karena itu, dia dibawa ke kastil keluarga dengan alasan sakit. Dia pun melahirkan seorang putri yang kemudian dibuangnya. Wah, sudah mulai kelihatan nih kejamnya. Kemudian setelah menikah, meskipun suaminya juga kaum bangsawan, tetapi Elizabeth tidak mau menggunakan nama belakang suaminya karena kasta dirinya lebih tinggi dari kasta suaminya. Bahkan justru suaminya yang memakai nama belakangnya, yakni jadi bernama Ferenc Bathory. Setelah menikah, pasangan tersebut tinggal di kastil Čateče yang merupakan hadiah pernikahan mereka dari orang tua Elizabeth yang terletak di pegunungan. Nah, di kastil inilah yang nantinya bakalan jadi saksi bisu kekejaman sang perempuan iblis laknatullah. Sekarang, yuk kita mulai cerita awal mula kekejaman Elizabeth Bathory dalam urusan bunuh-membunuh gadis perawan ini. Gini ceritanya, suami si Elizabeth ini setelah menikah ternyata jarang sekali mendampingi Elizabeth karena lebih sering berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani. Jadi ternyata suami Elizabeth ini adalah panglima perangnya nih sahabat. Di lain pihak, Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami. Disebutkan juga dia memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, namun kemudian kembali lagi dan suaminya memaafkannya. Hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual. Disebutkan juga Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian. Karena ia sangat mengagumi kecantikannya, jadi di lain sisi ia mulai merasa cemas dengan beberapa tanda penuaan yang mulai muncul di tubuhnya yang sebenarnya wajar di usianya yang ke-40 tahun. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Menanggapi keresahan Elizabeth yang semakin tua dan menjadi keriput, akhirnya pelayan Elizabeth yang bernama Dorothea Dantes atau biasa disebut dengan Dorka memprovokasinya untuk membunuh para wanita muda perawan menjadi tumbal darah agar Elizabeth menjadi awet muda. Loh, dia kan cuma pelayan, kok bisa-bisanya mempengaruhi Elizabeth yang terkenal cerdas ini? Ceritanya, pada awalnya Elizabeth tak mempercayai omongan Dorka. Sampai suatu saat, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis malang tersebut. Darah kemudian memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu, Elizabeth disebutkan menduga dan percaya bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaannya. Serta merta, ia memerintah
memerintahkan pelayannya, Johannes Uchvari dan Dorka, untuk menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Kemudian ia merasa terbuktilah omongan Dorka bahwa ia akan bisa awet muda dengan tumbal darah wanita muda perawan. Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorka. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda. Sejak saat itu, Elizabeth melakukan aksinya menjadi pembunuh ratusan gadis-gadis dengan bantuan Dorka. Selain Dorka, Elizabeth dibantu beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes Uchvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth. Nah, teman-teman bisa tebak sendiri, bersama para pelayan terpercayanya inilah Elizabeth mengubah kastil Chatice menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang menjadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Kemudian sampai di tahun 1600, suami Elizabeth meninggal karena sakit. Setelah suaminya meninggal, ketakutannya untuk menjadi tua semakin meningkat dan ia semakin tidak terkontrol. Para pelayan muda di kastilnya semua habis menjadi korban. Semuanya sama, yakni menjalani siksaan, dan banyak dari mereka tewas karena kehabisan darah. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Elizabeth membuka lowongan kerja fiktif bagi wanita muda yang masih perawan, di mana klasifikasi tersebut tentunya bukan untuk tujuan pekerjaan, namun bagi kepentingan tumbal darah agar ia bisa awet muda. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Sesekali, Elizabeth bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Lama-kelamaan, Elizabeth merasa bahwa darah para gadis desa tersebut masih kurang baginya. Demi mendapat darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mengincar darah para gadis bangsawan rendahan. Ia kemudian dengan berani melakukan penculikan terhadap para gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Namun, hilangnya para gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan dan orang-orang berpengaruh, bahkan raja sendiri. Kemudian pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Girgi Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri menyerbu kastil Chatice di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam kastil Chatice. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Ditemukan sekurangnya ada 650 nama tercatat dalam pengadilan atas nama Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung karena status bangsawan kelas atasnya. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Dora Tiadentes atau Dorka dan Jo dihukum bakar, lalu Anna Darfula dihukum penggal. Sedangkan Elizabeth, karena berasal dari kaum bangsawan, ia tak dihukum mati seperti kaki tangannya, melainkan hanya dihukum kurungan dalam kastilnya dengan membangun tembok-tembok di sekeliling kastilnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok dan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Sampai kemudian pada suatu hari, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian. Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat sang countess sudah tak bernyawa, tertelungkup dengan wajah di lantai. Menurut salah satu laporan menyebutkan, jika malam sebelum kematiannya, Elizabeth mengeluhkan kedinginan. Namun hal tersebut tak diindahkan oleh penjaga hingga akhirnya dia ditemukan sudah tak bernyawa lagi pada pagi harinya. Elizabeth Bathory meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Jadi, Elizabeth hanya bertahan selama 4 tahun di dalam penjara sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah Elizabeth dimakamkan di gereja Chatice pada 25 November 1614. Namun menurut pengakuan warga, makamnya dipindahkan ke makam keluarga di Exit. Saat ini, di mana lokasi makam Elizabeth tidak diketahui pasti. Pihak gereja dan kastil Chatice tidak memiliki petunjuk untuk lokasi yang mungkin menjadi persemayaman terakhir sang pembunuh berantai. Tapi sahabat tahu nggak,
Walau dikenal dengan perbuatan kejamnya, Elizabeth dikenang sebagai salah satu anggota keluarga Bathory yang terbaik karena kecerdasannya. Sayang sekali kelakuannya lebih rendah daripada binatang. Dan setelah melakukan kejahatan ekstrim seperti itu pun, hanya karena status bangsawannya, ia tidak mendapat hukuman apapun selain dikurung saja. Wah, sangat-sangat tidak adil ya sahabat. Kalau menurut sahabat sendiri, gimana sih kira-kira hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan Elizabeth semasa hidupnya? Kasih tahu pendapatmu di kolom komentar dong. Demikian kisah menarik kali ini. Silahkan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Silahkan tulis juga di kolom komentar kisah apa yang kamu inginkan untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa.